Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Kader Posyandu beserta jajarannya, yang saya hormati ibu-ibu dan teman-teman yang saya cintai. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara penyembahan pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita memasuki acara, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua penyampaian materi, acara yang ketiga sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir penutup. Mari kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, yaitu penyampaian materi. Kepada penyaji dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan ibu yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi terkait dengan pentingnya buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak. Nah, ibu-ibu, apa sih pentingnya buku KIA ini? Buku KIA ini berperan penting untuk mengetahui perkembangan ibu maupun perkembangan janin dan perkembangan si anaknya. Nah, apa saja sih manfaat buku KIA ini? Manfaat buku KIA ini sangat banyak ya ibu-ibu. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa saja sih tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Kemudian, apa saja sih hal-hal yang boleh dilakukan oleh ibu hamil dan yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil. Nah, kemudian makanan apa saja nih yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, kemudian di buku KIA ini juga untuk mengetahui apa saja sih tanda-tanda awal persalinan. Kemudian untuk mengetahui bagaimana sih perawatan pada saat masa nifas. Nanti saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi dengan saya. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu pemeriksaan ibu hamil. Nah, kapan sih pemeriksaan ibu hamil dilakukan? Pemeriksaan ibu hamil dilakukan pada saat ibu mengalami telatnya datang haid atau telatnya datang menstruasi. Nah, jika ibu-ibu nih sudah beli tes pack tapi hasil tes packnya ini kurang efektif, maka segera hubungi bidan terdekat atau puskesmas terdekat. Nah, kapan sih pemeriksaan ibu hamil dilakukan? Pemeriksaan ibu hamil dilakukan selama 6 kali pada saat kehamilan dan 2 kali diperiksa oleh dokter pada trimester pertama dan trimester ketiga. 2 kali pada trimester pertama dengan kehamilan 12 minggu. Nah, 1 kali pada trimester kedua dengan kehamilan di atas 12 minggu sampai 24 minggu. Nah, 3 kali pada trimester ketiga dengan usia kehamilan di atas 24 minggu sampai 40 minggu. Nah, pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang meliputi, di sini ada 10 poin. Yang pertama yaitu timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Kemudian ukur tekanan darah. Yang ketiga nilai status gizi atau ukur lingkar lengan atas atau nina. Kemudian poin keempat yaitu ukur tinggi fundus uteri atau tinggi rahim. Kemudian poin yang kelima yaitu tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin atau bisa disebut DJJ. Kemudian poin keenam yaitu screening status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus bila diperlukan atau imunisasi TT. Kemudian poin yang ketujuh yaitu berikan tablet tambah darah. Poin kedelapan yaitu tes atau periksa laboratorium. Poin ke-9 yaitu tata laksana atau penanganan kasus. Dan yang 10 yaitu temu wicara atau konseling. Nah, apa saja sih perawatan ibu-ibu sehari-harinya? Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu makan beragam makanan secara proporsional. Nah, di sini ibu diwajibkan untuk makan di atas porsi sebelum ibu
biasanya kalau ibu hamil makannya 1 porsi atau 2 porsi sebelum hamil, nah nanti ditingkatkan lagi nih pada saat masa kehamilannya. Dan wajib mengkonsumsi tablet tambah darah nih, 1 tablet setiap hari dan pada saat masa kehamilan. Kemudian poin kedua yaitu istirahat yang cukup. Nah, ibu ini wajib istirahat yang cukup, jangan banyak begadang. Tidur malamnya sekitar 6 sampai 7 jam dan tidur siangnya itu sekitar 1 sampai 2 jam. Kemudian menjaga kebersihan diri. Nah, ibu-ibu ini wajib menjaga kebersihan diri seperti kegiatan sehari-hari yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, mengganti pakaian dalam secara teratur, kemudian rajin menggosok gigi dan rajin merawat bagian payudara. Kemudian poin keempat yaitu bersama suami lakukan stimulasi janin dengan cara sering berbicara dengan janin dan sering lakukan sentuhan pada perut ibu. Kemudian poin yang terakhir yaitu hubungan suami istri selama hamil boleh dilakukan selama kehamilan sehat. Nah, di sini ibu-ibu, hubungan badan bersama suami itu boleh dilakukan asalkan kehamilan ibu itu dalam keadaan sehat. Jika kehamilan ibu dalam tidak sehat, maka usahakan tunda dulu. Nah, kita langsung masuk pada tanda-tanda bahaya kehamilan. Nah, apa saja sih tanda-tanda bahaya kehamilan? Di sini ada beberapa poin pada bahaya kehamilan. Yang pertama yaitu demam tinggi, kemudian pemekatan pada kaki, bagian tangan, bagian wajah, kemudian keluarnya darah dari jalan lahir atau pendarahan pervagina. Kemudian air ketuban ini pecah sebelum waktunya atau KPT, bisa disebutkan seperti itu. Kemudian janin dirasakan kurang bergerak dengan baik. Kemudian mual dan muntah secara berlebihan. Nah, jika ibu mengalami tanda-tanda bahaya tersebut, maka usahakan pergi ke puskesmas terdekat atau menghubungi bidan dan dokter terdekat. Nah, di sini apa saja sih yang harus dihindari ibu hamil selama hamil? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kerja berat, contohnya nih seperti mengangkat galon, mengangkat pakaian, kemudian merokok atau terpapar asap rokok. Nah, usahakan ibu-ibu kalau dekat dengan suaminya yang merokok, usahakan menjauh ya, jika suaminya tidak mau menjauh. Kemudian tidur terlentang lebih dari 10 menit. Nah, tidur terlentang lebih dari 10 menit tidak boleh. Itu akan mengurangi kekurangan oksigen pada si janin. Kemudian ibu hamil minum obat tanpa resep dokter. Nah, usahakan nih ibu-ibu jangan langsung minum obat, usahakan harus sesuai dengan resep dokter atau yang diperintahkan oleh si bidan. Kemudian minum minuman bersoda atau beralkohol dan jamu. Nah, usahakan ibu-ibu jangan mengkonsumsi minuman bersoda, beralkohol dan jamu. Nah, biasanya ibu-ibu ini wajib mengkonsumsi jamu-jamu tradisional. Nah, usahakan ibu kalau untuk mengkonsumsi jamu harus disertai dengan persetujuan bidan atau persetujuan dokter. Kemudian stres berlebihan. Nah, usahakan ibu hamil jangan banyak pikiran, harus menjaga kesehatan, yang cukup. Nah, sekian dari penyampaian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya pemateri kedua dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri selanjutnya, saya akan melanjutkan pemateri tentang persiapan melahirkan. Persiapan melahirkan. Yang pertama, tanyakan kepada bidan atau dokter tanggal perkiraan persalinan. Yang kedua, suami atau keluarga mendampingi ibu saat pemeriksaan kehamilan. Yang ketiga, persiapkan persalinan dan biaya lainnya. Terus, untuk memperoleh kartu JKN, daftarkan diri ibu ke kantor BPJS Kesehatan setempat atau tanyakan ke petugas puskesmas. Selanjutnya, rencanakan melahirkan ditolong oleh bidan atau bidan di fasilitas kesehatan. Terus, siapkan KTP, kartu keluarga, dan
satu orang yang memiliki golongan darah yang sama atau bersedia menjadi pendonor jika diperlukan. Terus, suami, keluarga, dan masyarakat menyediakan kendaraan jika sewaktu-waktu diperlukan. Pastikan ibu hamil dan keluarga menyepakati amanat persalinan dalam stiker P4K dan sudah ditempelkan di rumah sakit ibu hamil. Yang terakhir adalah rencanakan ikut keluarga berencana atau KB setelah persalinan menyatakan. Tanyakan ke petugas kesehatan tentang keluarga berencana. Selanjutnya adalah proses melahirkan. Tanda bahaya pada proses bahaya persalinan. Yang pertama adalah perdarahan keluar dari jalan lahir. Yang kedua, ibu mengalami kejang-kejang. Yang ketiga adalah air ketuban berwarna hijau atau berbau. Dan yang keempat, tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Yang kelima adalah ibu gelisah atau ibu mengalami kesakitan yang hebat. Dan yang terakhir adalah ibu tidak kuat untuk mengejar. Proses melahirkan. Yang pertama, tanda-tanda akan bersalin didahului dengan mulus-mulus teratur. Semakin lama semakin kuat. Yang kedua, kehamilan pertama biasanya bayi baru lahir setelah 12 jam sejak mulus-mulus. Kehamilan kedua dan berikutnya biasanya bayi lahir lebih cepat dibandingkan anak pertama. Yang ketiga adalah ibu berhak memilih didampingi atau tidak dan berhak memilih siapa pendampingnya. Yang keempat, ibu berhak memilih posisi persalinan yang diinginkan, diskusi dengan petugas posisi yang aman. Yang kelima, jika sementara ingin buang air besar tanpa segera beritahu petugas. Yang selanjutnya, untuk mengurangi rasa sakit ketika bersalin, tarik napas melalui hidung dan keluar lewat mulut. Dan yang terakhir adalah segera bayi lahir dilakukan inisiasi menyusui dini atau IMD dengan cara memperkulit kulit antara bayi dan ibunya segera dan waktu 1 jam setelah kelahiran dan berlangsung selama 1 jam. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus dihindari oleh ibu bersalin dan selama nifas. Yang pertama, membuang ASI yang pertama keluar atau kolesterol karena sangat berguna untuk kekebalan tubuh bayi. Yang kedua adalah latihan fisik dengan posisi melengkung. Yang ketiga adalah ikat perut terlalu kencang. Dan yang keempat adalah menyebarkan daun-daunan kemaluan karena akan menimbulkan infeksi. Dan yang terakhir adalah membersihkan payudara dengan alkohol, obat merah atau sabun karena bisa terminum oleh bayi. Selanjutnya adalah tanda-tanda bahaya pada masa nifas. Yang pertama adalah perdarahan lewat jalan lahir. Yang kedua, demam lebih dari 2 hari. Yang ketiga adalah keluar cairan berbau dari jalan lahir. Dan yang keempat adalah payudara bengkak, merah, disertai dengan rasa sakit. Yang kelima adalah bengkak di wajah, tangan, dan kaki atau sakit kepala dan kejang-kejang. Dan yang terakhir adalah ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab atau biasa disebut dengan depresi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Saya sudah menjelaskan kapan pemeriksaan kehamilan. Nah, berapa kali pemeriksaan kehamilan dilakukan? Itu aja. Tanya. Ada yang bisa menjawab? Jawab nih. 6 kali. Selama kehamilan. Pertanyaan kedua. Selanjutnya kita memasuki pertanyaan yang kedua.
Apa pentingnya buku KIA pada ibu hamil? Yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya, pentingnya buku KIA untuk ibu hamil yaitu untuk mengetahui perkembangan janin dan ibu hamil selama masa kehamilan. Misalnya untuk mengetahui kita harus, misalnya kan ada tablet penambah darah. Di sini kan ada centangnya untuk mengetahui kita sudah berapa lama kita meminum obat penambah darah atau tablet penambah darah. Yang kedua untuk mengetahui, misalnya kita setiap bulan itu harus ikut posyandu atau gimana kan ada di sini perkembangan jadinya untuk mengetahui perkembangannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.